Dari banyaknya manfaat yang diklaim oleh Kaling, saya akan menjelaskan dan membongkar kebohongan dan penipuan dari manfaat kacamata ion nano ini. Apabila bermanfaat, klik like di bawah video ini, klik subscribe, dan klik lonceng untuk dapat update terkini. Terima kasih. Produk kesehatan haruslah bisa ditinjau secara ilmiah. Jangan hanya bersandar pada testimoni belaka. Kalau cuma testimoni, dasarnya itu tidak meyakinkan. Sebab, jika hanya keberhasilan satu kasus, cenderung akan digembar-gemborkan. Sementara 100 kegagalan tidak akan disebut. Contoh, silakan lihat pasien pengobatan batu ponari. Berapa ribu orang yang punya testimoni dan mengaku sembuh dari batu ponari. Tapi, walaupun punya ribuan testimoni, tetap saja dari sisi saintis dan medis tidak masuk akal. Makanya pengobatan batu ponari dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah. Kacamata ion nano diklaim dapat memberikan manfaat bagi penggunanya. Apakah kacamata ion nano ini bisa menyembuhkan atau hanyalah sebuah hoax? Mari kita simak penjelasannya secara ilmiah. Apa itu kacamata ion nano? Sebagian besar orang Indonesia pasti sudah mengerti apa itu kacamata. Namun, apa yang dimaksud dengan ion dan nano? Apa maknanya ketika ditempelkan pada kata kacamata? Ion di dalam ilmu kimia ialah suatu zat atau senyawa yang kehilangan elektronnya. Jadi, di alam ini, semua zat kimia tersusun oleh atom. Atom tersebut tersusun oleh elektron, dan ketika zat tersebut kehilangan satu elektron atau lebih, maka disebut sebagai ion. Contoh paling sederhana dari ion ialah pada garam. Rumus kimia garam adalah NaCl. Ketika dilarutkan ke air, garam akan larut menjadi ion Na positif, NaX positif, dan Cl negatif, ClX negatif. Dalam contoh ini, maka keberadaan ion merupakan hal yang baik bagi kesehatan, sebab ion garam dibutuhkan oleh tubuh kita dalam kadar tertentu. Tetapi, dalam kasus lainnya, seperti zat radikal bebas dari oksigen dan nitrogen, merupakan zat yang kehilangan elektron, sehingga membentuk ion tetapi berbahaya sebab menjadi penyebab penyakit. Jadi, ion tidak selalu berdampak positif untuk tubuh, tetapi bisa juga berdampak negatif. Sedangkan nano adalah istilah yang merujuk pada ukuran nanometer. Kata nano biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa ukuran dari molekul tersebut sangatlah kecil. Jadi, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kacamata ion nano adalah kacamata yang memiliki ion berukuran nano atau memproduksi ion berukuran nano. Di sini muncul pertanyaan, apakah definisi ini digunakan oleh produsen kacamata dalam menjelaskan produknya kepada konsumen? Jawabannya adalah tidak. Malah definisi yang sering disebutkan oleh sales-sales penjual kacamata adalah sebagai berikut. Kalimat-kalimat tersebut tidak koheren, tidak saling berhubungan, di mana kalimat pertama mengatakan bahwa kacamata ini dibuat dengan teknologi nano, tapi kalimat kedua dikatakan memancarkan partikel nano. Kalau dibuat dengan teknologi nano, artinya penerapan teknologi nano digunakan untuk membuat kacamata tersebut. Sedangkan kalau memancarkan partikel nano, berarti kacamatanya bisa memproduksi partikel nano. Faktanya adalah, pertama, material kacamata ion nano ialah plastik. Untuk ide bahwa kacamata dibuat dengan teknologi nano, ini masih mungkin saja dilakukan. Tetapi, memancarkan partikel nano, ini tidak mungkin dilakukan oleh sebuah kacamata yang tipis dan tak punya sumber energi. Apalagi dijelaskan bahwa bahan yang digunakan sebagai kerangka kacamata ini ialah thermoplastic rubber atau TPR, yaitu jenis plastik yang umum digunakan untuk material mainan, alat otomotif, pelapis kabel, dan vulkanisir ban. Tidak ada yang spesial dari bahan pembuat kacamata ini, sebab
termoplastik rubber atau TPR itu dibuat dari bahan yang sama dengan plastik biasa, yakni bitumen dari minyak bumi. Artinya, tidak mungkin itu dibuat menggunakan teknologi nano, sebab tidak diperlukan. Juga tak mungkin plastik ini mengeluarkan radiasi far inframerah, apalagi menghasilkan partikel nano. Hal yang sama juga untuk kaca yang digunakan, tak mungkin menghasilkan far inframerah ataupun partikel nano. Jadi, berdasarkan definisi dalam promosinya saja, kacamata ion nano ialah hoax atau setidaknya bohong. Fakta yang kedua tentang manfaat kacamata ion nano. Berbagai macam manfaat yang diklaim oleh penjual kacamata ion nano ini yaitu antara lain ion negatif yang dipancarkan oleh kaion nano bisa meningkatkan sistem imunitas. Kedua, anion dapat menambah suplai oksigen di sekitar mata agar mata tidak mudah merasa lelah dan tetap nyaman. Ketiga, mengatasi rabun jauh, rabun dekat, mata lelah, mata kering, katarak, dan migrain. Ini hanyalah sebagian dari klaim-klaim yang dibuat oleh penjualnya. Kalau dibaca lagi dari setiap penjual, pasti ada klaim yang lebih heboh dan lebih wah lagi. Dari banyaknya manfaat yang diklaim oleh Kaling, saya akan menjelaskan dan membongkar kebohongan dan penipuan dari manfaat kacamata ion nano ini. Manfaat yang pertama, kaion nano bisa meningkatkan sistem imunitas dan memperkuat fungsi tubuh. Faktanya adalah bahwa sebelumnya sudah dibahas kalau produksi ion nano dari kacamata ini tak mungkin. Kemudian efek kesehatannya seperti imunitas dan memperkuat fungsi tubuh jelas lebih hayal lagi. Jika ada ion yang mampu meningkatkan imunitas dan memperkuat fungsi tubuh, itu mungkin ion yang sifatnya dikonsumsi, bukan yang ada di luar tubuh. Apalagi ion dari alat yang hanya menempel di kepala, kemudian tak ada sumber energinya sama sekali. Manfaat yang kedua yang diklaim oleh kaion adalah anion dapat menambah suplai oksigen di sekitar mata agar mata tidak mudah terasa lelah dan tetap nyaman. Penjelasan, siapapun yang menuliskan kalimat tersebut sama sekali tidak mengerti ilmu kimia, ilmu kesehatan, dan juga sains secara umumnya. Anion tidak bisa menambah suplai oksigen. Oksigen tidak terpengaruh oleh anion jenis apapun, sebab molekul gas oksigen di udara sudah berada pada kondisi stabilnya. Jika ingin menambah kadar oksigen di udara, maka dilakukan dengan menambahkan gas oksigen dari tabung, ataupun menggunakan oksigen chamber yang sering digunakan dalam fasilitas-fasilitas perawatan kulit. Mata adalah organ yang sangat sensitif. Salah satu dampak dari kekurangan oksigen ialah kebutaan mata, sebab mata memperoleh sebagian besar oksigennya dari udara langsung, bukan dari darah. Walaupun begitu, pada kenyataannya mata tidak pernah kekurangan oksigen pada kondisi normal. Jika kita hidup di dataran rendah dengan kadar oksigen yang normal, maka mata tidak memerlukan oksigen tambahan, kecuali kalau kamu menggunakan lensa kontak pada mata yang mungkin mengganggu distribusi oksigen ke mata. Seperti senyawa kimia penting lainnya, kebutuhan gas oksigen pada mata juga dapat ada batasannya. Kelebihan oksigen dapat menyebabkan kerusakan pada retina mata. Jadi, usulan untuk memberikan oksigen lebih banyak dari yang sudah ada di udara adalah ide buruk. Apalagi menambahkan oksigennya dengan kacamata ion nano adalah informasi hoax. Manfaat ketiga yang diklaim oleh kaion adalah manfaat mengatasi rabun jauh, rabun dekat, mata lelah, mata kering, katarak, kantung mata, dan migrain. Penjelasan, tidak ada alat yang dapat menyelesaikan seluruh masalah tersebut. Sederhananya adalah permasalahan di atas itu spesifik dan kompleks. Rabun jauh disebabkan oleh bentuk bola mata yang lebih panjang, sehingga cahaya tidak jatuh di tempat yang tepat. Sedangkan penyebab rabun dekat ialah bola mata yang terlalu pendek. Dari dua kelainan tersebut, penyebabnya jelas-jelas berlawanan.
Tidak masuk akal kalau ada satu alat yang bisa menyelesaikan kedua masalah tersebut. Makanya, solusinya untuk saat ini ialah kacamata dengan lensa cekung untuk rabun jauh dan lensa cembung untuk rabun dekat, agar cahaya jatuh di area yang tepat sehingga terlihat jelas. Mata lelah, mata kering, katarak, kantung mata, dan migrain, setiap kelainan tersebut memiliki penyebab yang spesifik, sehingga solusinya juga sangat spesifik. Tidak mungkin digunakan satu alat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan tersebut. Itulah beberapa alasan bahwa promosi kacamata ion nano adalah hoax yang digunakan hanya untuk mengambil keuntungan bagi perusahaannya.